Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hagia Pratama. Saya akan mempresentasikan bagian eh, artificial intelligence game yang saya kembangkan. Bagian saya nanti kemudiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini bagian saya adalah menciptakan AI dengan kepribadian, yaitu mengejar pemain ketika terlihat, kemudian menyerang pemain jika sudah jangkauannya. Saya menciptakan ini dengan Unreal Engine 5 dari Epic Game. Di sini saya menciptakan dengan behavior tree. Kemudian di dalam behavior tree itu terdapat blueprint yang saya akan jelaskan. Ini adalah tampilan behavior tree yang digunakan untuk AI tersebut. Karakteristik yang saya ciptakan yaitu karakteristik musuh. AI NPC akan bertugas berjalan keliling-keliling map, kemudian tunggu 2 detik, kemudian dia akan berputar arah atau mencari arah lain, dan kemudian ketika NPC melihat pemain, dia akan mengejar pemain tersebut, kemudian melakukan attack animation di sini. Ini adalah blueprintnya. Saya akan jelaskan secara dasar aja. Di sini di blueprint ini terdapat a node. Kalau dalam istilahnya sini itu node yang menghubungkan fungsi-fungsi yang ada pada game. Seperti contohnya ini sphere trace, yaitu digunakan untuk men-tracing objek dalam bentuk sphere atau lingkaran, yang kemudian bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah objek lainnya. Di sini adalah settingan untuk jangkauan penglihatan dari NPC tersebut. Di sini kita bisa mengaturnya dengan peripheral vision angle. Nah, semakin dia mengkerucut, maka semakin kecil penglihatan beliau, penglihatan NPC-nya. Nah, untuk radiusnya kita bisa menambahkan dengan menambahkan jarak penglihatan untuk NPC tersebut. Memberikan jarak, kemudian radius lebarnya segini mungkin. Terus gini. Kemudian kita compile, kemudian kita tes. Itu dia NPC musuh. Saya langsung ngejar. Oh ya, di sini saya menggunakan nav mesh untuk navigasi mesh yang bisa dilewati. Dan kemudian nav mesh tersebut bisa digunakan untuk NPC melewati atau area-area yang NPC bisa lewati. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ada kesalahan penggunaan kalimat. Itu saja bagian dari saya. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya yang menjelaskan tentang NPC sebelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di Unreal Engine untuk mengimplementasikan perilaku NPC. Yang pertama adalah roaming dan menghindari pemain. Ini saya pasang perintah random roam, lalu saya beri event begin play untuk memulai pergerakan permainannya dulu. Lalu saya beri get random project point radius ini agar NPC melihat area mana yang bisa dilalui. Get actor location ini untuk agar NPC-nya tahu di mana lokasi player. Lalu find look at rotation ini untuk mengetahui kemana NPC tersebut bisa melarikan diri ke arah mana. Lalu saya beri forward vector ini untuk berlari lurus. Lalu saya beri vektor di sini negatif 500. Negatif ini untuk agar NPC-nya berlari melawan arah player. Lalu di sini break vektor X, Y saya sambungkan, namun Z-nya saya buat break agar
NPC-nya hanya bisa bergerak ke depan dan ke kanan kiri, tidak ke atas dan ke bawah. Lalu saya sambungkan dengan random reachable point radius agar NPC-nya bisa bergerak secara random. Kembali di event begin play ini yang memulai cast to be third person karakter ini untuk memanggil perintah yang ini tadi, get player karakter untuk mengetahui lokasi player. Lalu yang ini digunakan untuk memanggil perintah-perintah yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, sekarang saya akan testimonikan AI yang diciptakan oleh rekan saya, yaitu AI civilian atau warga sipil yang diciptakan dengan finite state machine. Kalau menurut saya ini sudah bagus, sudah cukup bagus untuk AI sederhana, namun agak kurang. Bisa dilihat AI akan berlari menjauhi pemain, tapi menjauhinya tuh nggak tetap, jadi akan berhenti sewaktu-waktu, dan ini kadang juga malah ngarah mendekat pemain sih tuh kan. Tapi kalau dari segi fungsinya sendiri udah bagus, sama animasinya sendiri, dia untuk stopnya dia akan pelan-pelan, dia akan berhenti secara pelan-pelan. Beda dengan yang saya ciptakan, dia akan berhenti secara total. Jadi itu saja sih kelebihan dan kekurangan yang saya lihat dari AI yang diciptakan rekan saya. Sekian, terima kasih. Testimoni karakter NPC yang dikembangkan oleh teman saya, ya perilaku NPC-nya terlihat sangat adaptif dan responsif, seperti ketika saya melarikan diri. NPC tersebut berhasil mengejar dan menangkap player. Intinya implementasinya udah bagus sih. Deteksi pemain yang telah diprogram, kemampuan untuk NPC-nya untuk mengidentifikasi keberadaan player dengan akurat. Lalu soal menyerang dan memberikan damage, ya tinggal menambahin animasi dan mungkin efek suara, lalu sudah bisa dipakai digunakan untuk video game. Soal jarak deteksi sangat diperhitungkan, ininya berhasil lah, efektif. Itu saja sih.